Gue pernah dikelutukin Pak, dikasih wajangan lah, dikasih masukan lah. Dia bilang kalau lu mancing kapal lu tenggelam, lu bisa berenang. Oke. Berapa lama lu bisa berenang? Sejam, 2 jam, 3 jam. Ke kan Pak? Nggak mungkin. Ke kan? Terus maksudnya kan namanya di laut ya, alam kan, kita nggak tahu kondisi cuaca segala macam. Nah, lu pernah nggak sih ngalamin kejadian yang ya mungkin agak ngeri nih pas ketika lu mancing, ya namanya di laut kita nggak tahu kan. Lu pernah nggak ngalamin? Itu udah gue udah pernah Pak, banget. Pernah. Gue pernah 4 kali badai dalam satu waktu. Enggak dalam satu waktu, beda-beda. Pernah 4 kali selama 4 kali selama mancing. Bukanya pucat. Lu mau semental lu kuat apa, ketemu badai buka pucat. Diantem badai itu yang pertama kali gue sama semuanya sih gue sama Kapten Kana ya. Itu pertama kali dia masih santai. Si kaptennya masih nyantai. Ya. Gue mah udah baca-bacaan banyak banget, udah dibilang insaf mah gue insaf. Udah tobat gue tobatan nasuha kali. Gak berhenti, tapi dia bawanya nyantai. Beda mental. Dari situ kedua, ketiga, keempat yang terakhir kena bandai. Nah di sini nih kapten gue nyerah Pak. Yang badai keempat. Nyerahnya gimana nyerahnya? Nyerahnya dari semua badai yang pernah gue laluin sama si kapten, dia nggak pernah bilang pasrahin aja. Pada saat itu doang. Di saat yang badai keempat gue alamin, dia bilang pada pasrahin aja. Gue langsung, walaupun gue pakai safety first ya, tetap nyebut Pak. Nggak, badainya gimana nih? Maksudnya hujan, kilat, ombak? Itu ada kali gue sejam diombang-ambing Pak. Dia bilang pokoknya serba salah, kalau lu kena badai, lu maju lu bisa tenggelam, lu diem pun bisa tenggelam. Karena kalau misalnya saking gedenya si ombak ini bisa masuk ke dalam si perahu, bisa tenggelam. Minimal 1 lah, gede lah. Karena dia ngerasa, wah dia udah bawa gua nih, mancing. Itu. Jadi dia ngerasa gak enak. Itu sih. Terus kalau sama dia tuh, gua lebih diajarin banget kayak misalnya, udah lu mancing kan kalau biasa pemancing yang buat lu ke tengah nih, rata-rata udah lu beli udang aja, ya kan? Karena ternyata kalau mancing pakai udang, itu lu lebih ke karang. Jadi karang, bawahnya tuh ada karang, tempat ikan hidup. Nah, tapi rata-rata kalau nggak karang dia ada rumpon. Apa? Rumpon. Jadi sengaja sama si kapten dibikin rumah buat ikan. Itu biasa dipakai daun kedongdong kalau nggak salah ya. Itu dicemplungin ke laut. Terus nanti dikasih titik. Ditandain. Kalau nggak ditandain, kadang juga ya udah biarin aja. Tapi dikasih GPS biar yang lain nggak tahu. Karena kalau yang lain tahu biasa. Ya namanya nelayan ya kan, tetap aja ngambil aja, padahal mungkin siapa, iya. Itu sih, kalau kebanyakan kalau yang kayak gitu, itu dari Tanjung Pasir. Apanya? Naiknya, jadi berangkatnya dari Tanjung Pasir. Mungkin kalau Tanjung Pasir gue nggak tertarik karena budgetnya sih Pak. Nah itu mengenai budget kan, apalagi lu nyewa kapten tuh, itu kira-kira maksudnya sekali jalan tuh. Kalau budget ya, gue pernah kalau Tanjung Pasir tuh 1 juta lebih. Total semua atau satu orang? Total semua. Oh, bukan satu orang ya? Bukan. Oke, berarti patungan tuh. Patungan. Paling kita kalau Tanjung Kait kalau di Tanjung Pasir itu emang lebih banyak orang bisa kita angkut kapal kan lebih gede. Tapi kalau Tanjung Kait, kalau gue masih Kapten Kana ini, emang nggak bisa banyak orang. Paling berapa? Maksimal dari tim gue 4 sama dia 1-5. Oke, di kapal tuh berarti 5 orang. Iya, emang mungkin nggak terlalu gede, tapi dia sendiri pun udah bisa semuanya, bisa nge-cover jadi kayak ABK, bisa ngebantu masak. ABK apa? ABK, anak buah kapal. Jadi kalau kapal gede nih. Iya, istilahnya udah yang handle semuanya. Iya, dia ngebantu melempar jangkar, narik, terus sama bikin makanan, bikin kopi itu dia. Tapi kalau sama si Kapten Kana ini, dia cukup sendiri, semua bisa. Semua beres.
Gue sih aware sih banget sama dia. Iya, mungkin pengalamannya Pengalaman banget. udah ini juga kali. Iya, dia pengalamannya mantap banget. Sama mungkin hoki banget kayaknya ya. Punya kehokian sendiri dia. Karena di antara gue pernah bawa 2 grup. Grup gue 4 lagi temannya dia lah. Ya. Kita nyewa bareng, jalan bareng, spot bareng, cuma paling beda berapa meter kan, biar mungkin nggak saling tabrakan, karena kan kalau di laut kan dia bisa muter. Iya. Deket lah. Ya, bedanya jarak deket. Itu yang ini, yang grup yang nggak sama Kana, itu bisa jong pak. Bisa nggak dapet ikan Bisa nggak sama dapet sekali. ikan sama sekali, gue juga bingung. Padahal dekat. Padahal jaraknya deket. Kok bisa ya? Itu gue juga nggak tahu emang mungkin hokinya dia, atau emang mungkin Memang dia mungkin ahli kali cari tempat, dia tahu. feeling sih kayaknya sih, lebih ke feeling, karena kan laut kan gede pak. Iya, boleh. Ya kan? Ikan dimakan di mana kita nggak tahu, ikan jalan muter, ya kan? Tapi setiap gua sama dia itu minimal gua pasti bawa ikan. Selalu bawa ikan. Selalu bawa ikan. Hampir nggak pernah begitu. Emang Itu sih. the best kali ya. Iya. Si kapten. Keren dia. Oke, terus maksudnya kan namanya di laut ya, alam kan, kita nggak tahu kondisi cuaca segala macam. Nah, lu pernah nggak sih ngalamin kejadian yang ya mungkin agak ngeri nih pas ketika lu mancing, ya namanya di laut kita nggak tahu Betul, kan. betul. Lu pernah nggak ngalamin Oh, kejadian? itu udah gua udah pernah pak. Banget. Pernah. Gua pernah 4 kali badai. Dalam satu waktu? Enggak dalam satu waktu, Oh. beda-beda. Oh, pernah 4 kali selama 4 kali mancing? selama mancing. Oke. Nah, itu pertama kali banget gua itu masih nggak terlalu aware ya yang namanya safety first. Oh iya. Karena ya mungkin ya kalau menurut gua orang Indonesia mungkin ya gengsinya tinggi. Kenapa gua bilang gengsinya tinggi? Karena kata-kata kalau misalnya gua ajakin, ayo mancing yuk, kita ke laut, mereka pada nggak mikirin Pelampung. Oh, gengsinya gede karena mungkin gue bisa berenang gua ini. bisa berenang. Iya. Gitu ya. Tapi kan karena dengan kalau gua pernah cerita ya, gua pernah tukar sharing nih sama orang yang hobi mancing banget. Gua sharing sama dia, gua pernah dikelutukin pak, dikasih wajangan lah, dikasih masukan lah. Dia bilang kalau lu mancing kapal lu tenggelam, lu bisa berenang, oke. Berapa lama lu bisa berenang? Sejam, 2 jam, 3 jam. Ke kan pak? Nggak mungkin. Ke kan? Iya. Ya kan? Terus juga kalau lu mancing, lu bisa berenang itu, kalau lu deket pulau, kalau ombaknya bawa ke pulau. Kalau sebaliknya? Kalau sebaliknya Makin jauh. tenggelam pak. Iya. Terus juga kalau lu kapal lu tenggelam deket bagan. Oke, kalau ada bagan, kalau enggak, Iya. lu bakal tinggal lama coy. Iya. Makanya dari situ gua langsung safety first dah. Penting banget sih. Penting banget pak. Yang namanya mancing lu minimal mesti punya yang namanya tuh apa, pelampung. Itu Harus ya. harus Wajib ya. Jangan buang gengsi pak. Iya. Karena kan nyawa nggak bisa dibeli. Betul setuju. Walaupun lu hobi banget, tapi kalau lu nyawa lu nggak ada, lu nggak bisa lanjutin tuh hobi. Ya, setuju gue. Gue pernah dihantam badai itu yang pertama kali gue sama semuanya sih gue sama Kapten Kana ya. Itu pertama kali dia masih santai pak. Si kapten ini. Si kaptennya masih nyantai. Ya. Gue mah udah baca-bacaan banyak banget, udah dibilang insaf mah gue insaf. Udah Taubat lah. tobat, gue tobatan nasuha kali, nggak berhenti. Tapi dia bawanya nyantai. Beda mental. Beda mental. Dari situ tuh dia masih yakin. Oke, benar nyampe sama Pak. Nah, terus habis dari situ kedua, ketiga, keempat yang terakhir kena bandai. Nah di sini nih kapten gue nyerah pak. Yang badai keempat. Nyerahnya gimana nyerahnya? Nyerahnya dari semua badai yang pernah gue laluin sama si kapten, dia nggak pernah bilang pasrahin aja. Pada saat itu doang. Di saat yang badai keempat gue alamin, dia bilang pada pasrahin aja. Gue langsung, walaupun gue pakai safety first ya, Iya. tetap nyebut pak. Karena waktu itu pas gue jalan di keempat kena badai ini, ada 2 teman gue yang nggak bawa pelampung. Dari 5 orang apa berapa orang? Jadi si kapten punya 2 pelampung, terus gue bawa 1, berarti kan 3. Nah 2 nih nggak ada nih pak. Nggak make. Nggak bawa. Karena nggak bawa, padahal udah diingetin. Di situ pak. Di badai keempat itu. Di badai keempat itu orang yang, wah mungkin kalau dibilang abang-abangan gue banget ya. Itu mukanya pucat.
Lu mau semental lu kuat apa? Ketemu badai buka pucet. Pucet. Enggak, badannya gimana nih? Maksudnya hujan, kilat, ombak. Ombak 5 meter, Pak. Anjir. Jadi pas ombak 5 meter tuh, gue juga sempat tanya kan, pas udah mau, wah kelihatan nih, angin udah kenceng banget nih. Cap, ini kita cabut gak? Balik ke belakang pulau gak? Dia bilang, udah telat. Gue bilang telat gimana? Cuma, lu nggak bakal bisa ke belakang pulau walaupun pulaunya kelihatan ya. Iya. Karena nggak sempet. Nggak sempetnya maksudnya? Kalau gue nyalain, gue belum narik jangkar. Narik jangkar. Gue butuh waktu. Belum mesti gulung tenda. Karena kalau lu ada badai, lu ada tenda, kapal terbalik. Oh iya, angin. Betul. Angin kencang. Iya. Dia bilang udah nggak gue. Wah, gue bilang gimana nih? Udah kita bertahan aja. Nembak jangkar tetap, gulung tenda. Itu ada kali gue sejam diombang-ambing Pak. Dia bilang pokoknya serba salah, kalau lu kena badai lu maju lu bisa tenggelam, lu diem pun bisa tenggelam. Iya. Karena kalau misalnya saking gedenya si ombak ini bisa masuk ke dalam si perahu, bisa tenggelam. Dari situ tuh itu gue mungkin dibilang tobatan Nasuha karena di situ kapten gue pun pasrahin aja. Wah, enggak seperti badai-badai sebelumnya dia mah yakin santai walaupun gue juga udah cemas. Gue pakai itu pun gue cemas. Iya, kan lumayan lu. Tenggelam kayak gitu. Tapi alhamdulillah ya, maksudnya iya. Alhamdulillah. Masih ada di sini gitu. Masih alhamdulillah di situ saya tobat. 1 jam udah mengambing di tengah laut. Terus juga kalau di laut ya kalau menurut gue ya buat kayak para pemancing yang oke lah lu bisa mancing ini bukan pemancing pemula, tapi jangan pernah gengsi sih Pak. Iya. Karena emang kalau lu udah kena kayak gitu sebenarnya ada obatnya Pak, biar lu tuh nggak mual. Karena ada obatnya. Ada. Nggak enak. Iya kan salah satunya kayak misalnya. Kan gelombang ambing kan? Iya, itu salah satunya kan misalnya kayak si Antimo lah ya. Antimo ya betul. Ada. Terus juga kalau Antimo sih kalau lu minum itu mesti 2 buat yang dewasa. Baru ngefek. Tapi efeknya tuh lu ngantuk. Jadi mancing lu nggak fokus. Efek sampingnya ngantuk banget Pak. Iya sih benar-benar. Gue juga kadang kan gue orangnya mabuk kan. Kalau di mobil ya gue makan Antimo. Itu dia. Tidur ngantuk pasti. Tapi ada nih obat yang kalau menurut gue sih lu minum 2 lu nggak bakal kalau ngantuk ya, namanya Darmamin. Itu biasa ada di apotek. Darmamin. Ya itu ada di apotek. Kalau buat mancing udah gue bilang udah lah lu minum lah. Dijamin tuh. Dijamin. Tapi minumnya lu 30 menit sebelum lu naik kapal. 30 menit sebelum naik kapal lu minum. Habis makan. Ya makan boleh, ya seenggaknya perut jangan kosong. Tapi nggak ada efek sampingan. Nggak terlalu ngantuk. Oh itu terus info juga buat sobat VST kalau mau mancing biar nggak muntah ya. Apa benar? Darmamin. Itu biasa ada di apotek. Ada di apotek. Ada ya? di apotek. Murah? Apa mahal? Murah sih setahu gua selempeng tuh paling 20.000 ya. Isi 8 apa 10? Oh, 1 strip ya. 1 strip 20.000. Satu itu minum berapa? 1 atau 2? Kalau buat lo perginya jauh ya 2 sih gue saranin. Jangan 1 takutnya kendor. Tetap bisa enak. 2 lebih aman, lebih safety. Darmamin ya. Nah, mungkin ntar bisa gue coba tuh kalau gue pulang kampung naik mobil. Apa ke pulau gitu ya, biar lo nggak ngantuk sih. Biar muntah. Nggak ngantuk juga itu sih. Iya. Berarti ya setiap hobi pasti ada resikonya ya, apalagi hobi lu di alam. Iya. Pasti sih. Tapi dari situ sih lu bakal dapat banyak pelajaran, Pak. Yang ibarat namanya apa ya? Lu bakal banyak pikiran kebuka. Kayak ya kalau misalnya lu saat dihantam badai, terus misalnya lu udah nggak ada pikiran apa-apa lagi, lu pasti pasrah sama Tuhan lu. Minta ampun. Lu mau sebelagu apa lu pas lagi dihantam badai, kaptennya bilang pasrahin aja, minta ampun Pak. Temen gua itu dari pas kena badai sampai akhirnya mendarat itu nggak berhenti istighfar. Ngucap. Gua udah bilang lu kenapa? Enggak. Itu mukanya pucat Pak. Pucat pasti. Gua bakal ngeliat yang namanya kena mental tuh nggak mandang umur loh. Berarti kalau misalkan ada orang banyak dosa gitu ya. Jangan obat, Pak. Bawa kemana ya biar obat. Iya. Aduh, kacau sih. Ngeri.
Pengalaman banget ya, pengalaman hidup banget Oh ya. itu nggak bisa dilupain. Wah, itu bakal gue ceritain sih ke anak gue. Ntar kalau mancing lu mesti siapin ini segala macam deh. Iya. Karena dulu gue pernah juga sih pak mancing. Jadi gue mancing mungkin gue sama anak pemula dulu waktu itu yang masih belum beli life jacket, terus masih mancingnya nggak terlalu ke tengah. Nah, Masih awam masih lah. awal. Ya. Nah, terus juga karena gue masih belum tahu ada obatnya, gue ikut mancing. Nah, temen gue pada belagu, enggak musuh ngobat. Kuat. Nah, gue naik ke PLT Ancol. Oke. Itu gue sewa kapal kalau nggak salah 700.000 atau 800.000 gitu. Kapal cepat. Kapal biasa, kapal nelayan. kayu. Iya, kayu. Itu naik. Gue jalan, pokoknya gue naik start itu jam 10-an kalau nggak salah. Jam 10 malam. Oh, malam? Malam, kalau ini malam. Jadi niatnya dari malam ketemu sampai mungkin siang atau sore gue baru balik. Pas baru naik, jalan sejam, awal mancing enak Pak. Kitanya mau mancing, tapi kan belum dapat nih. Di jam keduanya udah tepak, koek semua. Muntah. Muntah, nggak ada obat. Ente kalau udah kena di laut muntah sampai kuning Pak, sampai selesai. Wah, sama lambung tuh keluar tuh. Semuanya kuat. Pusing pala. Karena nggak minum Darmamin tuh. Itu Pak, itu. Makanya kalau buat kayak yang apa ya? Jangan gengsi deh, udah minum dah daripada lu Nggak akhirnya usah merasa hebat lah. betul. Yang ada akhirnya lu karena lu satu kelompok terus lu nggak minum, lu sakit. Kan yang lain juga aware sama lu nih. Nggak mungkin kan tetap lu yang lain pada mancing kan ya mau nggak mau akhirnya menepi. Berarti kan kalau menepi kan berarti mau nggak mau lu pulang. Iya. Kan saya sewa kapalnya. Jadi jangan egois lah. Niat yang udah dimantepin Iya, tahu betul. balik kan ya nggak dapat apa-apa. Benar. Gila sih. Wah, iya sih mantep. Tapi di laut kan banyak ikan, macam-macam lah. Yang paling raja atau bisa disebut ini pemancing nih harus dapat ikan ini nih. Ah, Biar ya udah gue emang jago mancing Iya. nih kalau dapat ikan. Itu ikan apa? ikan marlin Pak. Marlin. Marlin. Marlin tuh yang mulutnya panjang itu tajam kayak Iya, pedang. itu bisa paling gede. Gue pernah lihat kapten gue pernah dapat skapal. Apaan sekapal? Ikannya Di anjing. gede. Sekapal. Sebadan kapal. Gila. Itu gede Pak. Beneran itu? Beneran gede. Gede banget sih itu mah. Itu ikannya sekapal, pancingannya segede apa? Jadi kalau kayak buat mancing marlin sebenarnya ada triknya juga Pak. Aku juga tahu dari si kapten. Kalau lu nggak kuat di benang atau nggak pikanti lu nggak kuat ya, itu kan ikan bawa nih kenceng kan. Itu mau nggak mau tuh mesti tarik jangkar, perahu ngikut. Oh, ke bawah. Ke bawah ngikutin dia sampai dicapek. Baru bisa digancok buat dimatiin baru dinaikin. Karena kalau lu naikin masih hidup bahaya juga, kan panjang, gede. bisa nusuk, tembus Kan gede kaki. juga. Iya, Kan itu sempat ada juga berita tuh yang Oh, yang orang anak mancing yang ke situ lehernya. ya. Kalau itu ini Pak, itu ikan namanya ya kalau di gua sih dibilangnya julung-julung, tapi ada juga yang disebut ikan apa ya namanya? Gua lupa namanya. Gerigi juga, tapi itu bukan marlin. Oh, tapi itu bukan marlin. Itu bukan Tapi marlin. kan panjang. Panjang mulutnya itu tajam Pak. Oh, nembus itu. Makanya kalau sebenarnya kalau bisa mancing kayak gitu, kalau lu punya yang kapal udah mencukupi ya, itu jangan diserok, tapi digancok. Ada alatnya modelnya kayak gancok gitu, yang Kayak kail. tajam, ya kayak kail tapi tajam. Itu buat ngangkat, matiin ikan dulu. Jangan lu bawa langsung. Udah mati baru diangkat. Iya, karena biar kalau- nggak ngamuk ya. Betul, karena kalau kata-kata yang bisa kena kayak gitu mungkin ya, pertama dia nggak tahu atau mungkin kaptennya kurang pengalaman. Jadi pas mau dideketin mungkin ikannya loncat kena Oh iya, ember. ngamuk. Gitu. Ngeri sih. Banyak yang kayak gitu. Iya, gue pernah lihat tuh beritanya tuh nancep, gila. Wah, itu sih, makanya gue kalau mancing sama temen gue pasti bawa gancok. Emang si kapten sih nyediain, Pastinya dia ini. nyediain. Karena kalau target si kapten gue ini, ikannya gede-gede Pak. Iya, Bukan bukan ikan biasa ngecek-ngecek, ya. iya, nyarinya tenggiri kan tau sendiri, lumayan dari ikannya pinter lagi kan. Pinter ya? Pinter. Jadi kalau tenggiri ya, yang gue pernah dapat pengalaman. Jadi kalau saat lu dia tuh biasa kalau nggak salah pakai umpannya ikan hidup, bisa kembung, bisa tembang. Oh, buat umpannya tuh ikan Buat hidup. umpannya, ya. Nah, buat nyari ikan kembung sama tembang, itu biasanya gue ngotrek. Ngotrek namanya. Ngotrek namanya. Mancing. Tetap mancing, tapi nggak pakai umpan.
Oh. Jadi di kail itu disangkutin yang namanya kayak bulu-bulu mutiara, biar disangka mata ikan tuh ini mungkin makanan dia. Iya. Dan itu pun kalau nyari si kembung sama si tembang itu mesti digoyangin biar terlihat hidup. Kail itu terlihat hidup. Jadi itu si umpan hidup. Iya, Ini betul. ya. Oke. Terus juga kalau gue yang gue dapat pengalaman di situ, karena gue mungkin waktu itu nyarinya ke arah tangga kan ya, itu nyari ke situ tuh kedalaman 40 meter kan, ya 20 sampai 40 meter. Tempat buat mancing. Buat nyari si kembung masih tembang ya. Oh, buat nyari umpan itu. Iya, itu gue pakai timah sekilo 3 kan. Berarti beratnya hampir 300 gram satu timah. Iya, kedalaman lu itu bisa 20 sampai 40 meter. Itu pegel, Pak. Asli. Ya kan panjang. Iya, makanya kalau ada yang bilang mancing itu nggak nguras tenaga, Anda masih mancingnya yang dapat ikan-ikan di pinggir, bukan ikan di pinggir ya, maksudnya ikan-ikan kakap. Ikan-ikan kecil. Iya, yang nggak terlalu gede. Tapi kalau lu mau nyoba yang benar-benar nguras tenaga, coba lu mancing kakak Tanjung Kait yang lu ngambil si tembang dulu, si kembung dulu, baru lu nanti ke spot kan buat nyari ikan yang lebih gede. Itu pegel. Butuh tenaga ekstra. Butuh tenaga ekstra. Makanya kalau dibilang, oh mancing gua, tinggal duduk doang. Anda nggak ikut, Anda ikut coba. Rasakan, pengen saya rasakan. Aduh. Seru ya mancing ya. Pak, seru banget. Apalagi kayak tenggiri ya. Gue pernah tenggiri. Jadi kalau tenggiri tuh dia pinternya gini Pak. Kalau kan ini kapal. Ya. Biasa kata-kata kalau kapal di situ itu kalau nyari tenggiri belakang kapal ngelemparnya ke belakang kapal. Iya, iya. Semua dikebelakangin. Karena kan itu kalau hampir semua lah semua kapal begitu. Iya. Itu pas kalau tenggiri enaknya kita nggak harus ngeliatin. Dia pakai datar Pak. Ya. Jadi cukup lu kendorin reel. Ya, itu kalau tenggiri itu bunyi reel. Jadi langsung tinggal nari. Kalau enaknya tenggiri, tapi dia pinternya kadang pas lagi itu di bawah ya, kita narik dong, dia narik. Tiba-tiba tuh ikan berbalik, kosong. Orang mikirnya, lah ikannya udah nggak ada nih, jangan-jangan mocel kan? Enggak, lu mesti lebih cepat lagi. Oh dia berlawanan. Berlawanan, karena dia mikirnya kan kalau mancing tenggiri tuh mesti pakai neklin. Apa tuh? Kayak kawat. Agak tebal sih, itu mungkin 50 sentian ya. Nah, kalau itu misalnya berbalik, benang lu kendor, si gigi tenggiri ini kena benang, putus. Jadi lepas. Makanya kalau ada yang pas udah dapat tenggiri tuh, dia bilang kan, ya kosong, jangan. Lu kencengin, lu adu cepet lah. Bukan berarti lepas. Bukan berarti lepas, berbalik. Oh, iya. Itu sih enaknya tenggiri tuh, pintarnya di situ. Tapi emang mancing tuh sebenarnya tricky sih, Pak. Trikinya kayak misalnya, gue pernah mancing kakap. Ikan kakap. Kalau lu mancing ikan kakap, lu nggak boleh bersuara, nggak boleh berisik. Satu nggak boleh berisik, kedua lu nggak boleh nyentak tuh ke dalam air. Karena dia tahu. Nggak bakal makan umpan tuh. Kalau ada suara, terus ada cahaya ke dalam situ nggak mau. Nah, berarti lu kalau mancing siang atau malam? Itu kalau gue waktu itu kakap, gue mancing malam. Malam biar gelap. Biar gelap. Ya, tapi mungkin pasti kan ada lampu kan? Ada lampu. Kan itu juga ada terang bulan kan. Oh iya. Terang bulan paling. Tapi di situ gue pernah kalau mancing di Muara Tawar yang pernah gue alamin, kalau mancingnya di laut biasa kan kanan kiri bisa nih. Kanan kiri bisa ya kan. Tapi kalau gue mancing di Muara Tawar buat nyari kakap ya, itu kalau kiri semua Pak. Satu arah. Emang harusnya begitu apa gimana? Emang karena di situ misalnya lu kumpul di sini nih sebelah kiri. Ya udah lu ngelempar ke kakak kumpul. Yang kanan tuh lu nggak bakal bisa dapet ikan apa-apa, kosong. Karena udah pasti ke situ. Karena kakap biasa kata nyarang. Kalau ikan kakap. Ya. Nah, tapi gue pernah juga kejadian pas lagi mancing kakap lucu. Kenapa? Gue waktu itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Satu kapal 5. Jadi kapten bawa anak, gue bertiga. Oke. Saking betenya mungkin ikan belum makan, ketiduran lah semua di kapal. Kalau mancing kakap madep kiri semua, berarti kan jomplang nih.
Iya, karena Air masuk pak. Iya benar. Udah hampir tenggelam, gue bangun. Woi bangun, ini mau tenggelam. Aku akhirnya semua ini apa bangun keras. Itu gara-gara diituin ikan. Iya karena saking bete. Bukan karena saking betenya lu nih. Bete kan gak dimakanin. Banyak yang tidur nih. Dari 5 gue yang jaga nih. Gue nungguin bete, gak ngeh kan. Yang lain pada tidur. Tiba-tiba kok kaki gue basah. Akhirnya masuk. Untung nggak tenggelam, gue nggak tahu tuh kalau tenggelam gue jadi apaan. Bangun-bangun beda alam. Iya makanya untung aja. Pak bangun. Kenapa ini ya? Aku kelas. Itu sih pengalaman juga banget sih. Seru-seru ya. Seru banget sih. Asli, lu mancing banyak pengalaman. Ikinya segala macamnya. Ya dari sekian banyaknya pengalaman yang udah lu alamin, yang udah lu dapetin ya. Ada filosofi nggak dari mancing itu? Kalau mancing ya, kalau buat kayak filosofi, kalau lu mau jadi orang yang sabar, lu mancing. Oh iya bener, nyambung. Karena nunggunya lama. Bahkan kalau yang kayak mancing, gue biasa kayak mancing harian kayak bawah selesai. Itu pernah satu harian pun gue gak dapet apa-apa, kosong. Kalau emang rezeki nggak dikasih ya, berarti kan di situ kan kayak anjir gue dari pagi nyiapin umpan segala macem. Tapi nggak bisa bawa hasil, makan waktu, ngebuang waktu, kan di situ lu sabar lu teruji. Iya betul. Ya makanya kalau lu mau buat belajar sabar, mancing dulu ya. Iya. Kalau berarti mancing tuh diususin buat orang-orang yang cepat marah. Ya. Temperamen. Nggak sabar. Lu mesti mancing. Belajar mancing dah, udah. Biar lu terlatih sabar. Betul banget. Kalau nggak kayak gitu ya gimana lah? Emang latihan buat sabar mancing. Iya, masuk. Keren. Oke, keren sih ceritanya. Jadi kapan mancing? Ayolah kita mancing. Nanti lah ya. Lihat waktu. Oke, boleh. Soalnya emang apalagi di laut gue pengen, cuman takutan gue orangnya. Kalau nggak pernah dicoba, nggak pernah berani pak. Pertama sih kalau lu mau kayak punya kayak hobi mancing, hobi naik gunung, lu penasaran sama yang kedua tuh, lu punya apa nanti cerita buat anak tuh. Karena gue jujur gue naik gunung itu dapat cerita dari bapak gue. Oke. Jadi gue masih kecil, gue pernah ngeliat bapak gue tuh pernah punya bunga edelweiss. Walaupun dulu itu terlarang kan, memang salah sih bapak gue bawa pulang. Tapi dari situ pas dari bunga edelweiss itu gue tahu ini apa sih pak? Ini tuh bunga yang ada di gunung doang. Dia ceritain lah tentang gunung. Bapak gue pernah tenda di samping jurang. Nah dari situ tuh gue tertarik apa sih nih? Naik gunung nih. Dari situ tuh. Dari situ dia mulai. Asik nih. Iya dari kecil lama-lama gede pas gue mungkin SMA apa sih naik gunung? Udah kayak ada yang kayak Pak itu yang buat udah pernah naik gunung, bikin lah, naik lah. Dari situ sih. Jadi kayak bapak lu tuh kayak ngajarin lu tentang buat kayak dapat filosofi hidup. Soalnya kalau misalnya ya, kalau lu someday punya anak, kalau lu nggak punya pengalaman apa yang mau diceritain? Nggak ada, ya kan? Masa iya lu ceritain tentang bapak nih dulu pekerjaannya ini kan nggak mungkin. Iya. Pasti tentang ya pengalaman waktu masih muda. Ya kan? Biar bisa dia juga ternyata naik gunung tuh kayak gini. Ya, kalau berhubungnya dengan alam. Iya. Satu bisa ngelatih mental, ngelatih pikiran lu. Iya sih betul. Ya makanya betul. Gunung lah. Boleh deh nanti kita coba. Boleh. Adain boleh. Bisa mancing juga ya. Benar. Biar ngerasain gimana filosofi hidup dia. Karena kalau lu nggak ngerasain yang kayak gitu, flat pak itu. Data paling lu entar pas masuk fase remaja, kalau lu nggak diisi dengan hal-hal positif, jadi mungkin kayak narkoba lah, apalah segala macam tawuran personal. Tapi kalau diisi hal positif yang bisa bikin ngerubah sudut pandang lu, itu sih bagus. Karena kalau naik gunung filosofinya sih banyak lah. Dari yang kayak lu lu bisa sombong di kota. Gue bisa nih, apapun bisa gue lakuin. Lu naik gunung enggak, Pak. Ternyata enggak ya. Iya. Gila, di situ diajarin namanya anjir pelajaran hidup nih, pelajaran hidup. Itu sih. Banyak banget.
Oke, iya. Mantap lah pengalamannya, keren. Thank you banget nih udah datang, udah sharing Boleh. cerita pengalaman yang gokil sih, ya kan. Hobi lu mantep banget gitu kan, naik gunung, ke laut, mancing, semuanya. ya sampai ngerasain namanya diombang-ambing di laut. Kali laut. Yang hampir mokat sih, Iya. bilang, tapi alhamdulillah masih Alhamdulillah, selamat ya kan. Ya, itu sih yang penting kan, tetap keselamatan diutamakan ya. Gitu, mesti safety first sih kalau. Iya, itu sih yang Oke, thank you Bang Juni. Mungkin gitu aja cerita dari Bang Juni ya. Mungkin nanti kalau ada cerita-cerita lagi yang lain bisa datang lagi ke sini. Oke, boleh. Bisa diceritain lagi. Boleh, Ya. boleh banyak. Oke deh, gitu aja. Thank you Bang Juni. Oke, siap. Thank you ya udah datang. Oke. Yuk. Ya.